Saya akan coba ramalkan berapa banyak korban mudik yang akan terjadi di 2026 ini. Dan apakah kalian adalah salah satunya? Enggak, saya hanya clickbait saja. Apa yang akan saya bawakan, ini akan lebih menarik. Tonton sampai selesai dan ikuti semuanya. Halo, saya Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang adalah tanda-tanda yang kita semua cuma untuk mengerti mengapa saya di tahun-tahun sebelumnya meramalkan dan juga mencoba untuk mencari tahu jumlah korban kecelakaan lalu lintas mudik. Itu adalah karena saya sangat ingin mengajak kalian semua untuk mudik menggunakan angkutan umum. Jika kalian harus menggunakan kendaraan pribadi, usahakan jauh hari sebelumnya atau setelah hari raya. Setelah hari raya pun juga terhitung mudik kok. Saya pun melakukan itu. Dan ini semua karena apa? Karena jalan raya ini tidak sanggup lagi untuk menghadapi pertumbuhan jumlah penggunaan kendaraan pribadi, terutama saat mereka menggunakannya secara ugal-ugalan dan juga dengan ketidakprofesionalan. Karena ya nggak semuanya ini supir antar lintas Sumatera, supir travel, pekerja ASN yang tiap harinya itu ngantor, tiba-tiba dadakan setahun sekali harus nyetir mobil dari Jakarta menuju ke Jogja, Surabaya, bahkan bisa sampai ke Denpasar atau Lombok. Lalu apa yang akan terjadi dengan mudik tahun ini dan berikutnya, dan mengapa saya ramalkan bahwa tradisi mudik ini akan segera hilang? Punah. Tradisi mudik ini kan sebenarnya sudah berlangsung lama, balik kampung, mudik, terus juga ada ya dengan berbagai macam bahasa lah, termasuk ada di Korea juga, di LA, Los Angeles juga, di beberapa daerah Asia juga ada. Tapi dengan perkembangan zaman saat ini, dan kita juga melihat ya, maksudnya harus mudik harusnya nggak selama itu, karena banyak Gen Z yang mungkin jauh lebih sibuk di perkotaan atau mungkin di perantauan yang mungkin nggak sempat untuk kembali ke kampungnya, atau mungkin mereka lebih ke capek di jalan. Jadi menurut Mas Denny Darko, apakah mudik kelamaan akan ditelan oleh zaman dan teknologi? Sebenarnya yang paling memberikan sebuah perbedaan di sini itu adalah bagaimana Gen Z pun itu mewakili sesuatu yang kakak-kakaknya ini alami, yang tidak dialami oleh kakaknya lagi. Nah, kakak-kakaknya Gen Z ini siapa? Kakak-kakaknya Gen Z ini adalah Gen milenial dan juga Gen X. Nah, milenial dan X ini bisa terbagi jadi dua ya. Mereka itu tidak mau diasosiasikan dengan baby boomers atau yang di atasnya lagi. Mereka merasa harus merevolusi kehidupan mereka lebih baik dan lebih bagus lagi. Dan karena itu mereka itu tidak mau diasosiasikan secara langsung. Makanya mereka, ya kayak saya, umur saya tahun ini akan 49 tahun. Tapi saya berpakaian sama seperti anak-anak yang usia mungkin 19, 18, 20 tahunan di era bapak ibu dan juga kakek nenek saya. Tetapi ternyata orang-orang yang seusia 50 tahunan ini di tahun sekarang masih menggunakan t-shirt seperti ini dengan rambut yang masih diponi. Ini menutupi uban sih sebenarnya. Nah, tapi ini adalah sebuah penanda bahwa kita nggak pengen diasosiasikan dengan ancestor atau pendahulu kita ini tadi. Jadi apapun yang terjadi seakan-akan kita pengen beda. Nah, mudik ini adalah satu tradisi yang sangat dirayakan di era baby boomers. Dari kampung merantau ke kota, sekolah, kerja, punya mobil, punya rumah, pulang dipamerin. Nah, untuk Gen X, Gen Y, dan Gen Z, mereka itu nggak memamerkan apa yang menjadi hal yang berharga untuk para Gen X ini tadi. Punya mobil, buat kita ini bukan sesuatu yang istimewa, bahkan kita pun menghindari punya mobil dengan pajak bensin yang terus seperti ini. Kita lebih memilih naik angkutan ojol ya, kalau kita bilang ya. Ya, ojek online. Ya, ojek online ya. Ya, ren. Ya, karena di situ kalau mau mobil keren, ya kita juga bisa sewa kok mobil keren. Mau mobil biasa kita bisa sewa, bahkan naik taksi pun juga kita langsung bisa pilih gitu. Bahkan tradisi untuk keluar makan bersama-sama dengan keluarga, ini bukan sesuatu yang ditiru juga oleh penerusnya ini tadi. Kita bisa makan di mana saja, kita bisa memesan makanan, sehingga ini sebenarnya pergeseran tradisi yang sangat wajar dan terjadi apalagi di era sekarang di mana orang memvalue atau menganggap sesuatu berharga. Itu berbeda dengan generasi sebelumnya. Oke, berarti kemungkinan mudik ini maksudnya setelah Gen Z kan ada Gen Alpha sama Gen apa? Habis Alpha ya? Ya udah, Alpha, nanti beta harusnya, ya. Tapi belum ada. Nah, ini kan maksudnya berarti lama-kelamaan tradisi mudik ini bakal tergantikan mungkin dengan video call gitu sama keluarga, bagaimana menurut Mas? Saya pikir mudik kan pergi ke udik ya, mungkin pergi ke kampung ya. Ya nggak akan digantikan video call, karena video call ini kan sesuatu yang bukan bepergian, dan video call ini nggak terus mewakili, karena ya tadi itu, mudik ini sebenarnya kan juga jadi pertanyaan, karena tujuannya apa? Banyak di antara mereka yang ya mereka katakan ingin kembali ke asal mereka, ingin nyekar atau apapun, tapi mayoritas itu mau pamer.
sama orang-orang di tempat mereka ini berasal gitu loh. Nah, sekarang itu juga ada sebuah kondisi di mana kayak saya kemarin pulang ke Tulungagung. Di Tulungagung itu banyak sekali coffee shop sekarang ini. Dan anak-anak muda itu banyak juga yang nggak merantau. Mereka bisa cari duit di sana. Mereka hidup di sana. Bahkan ya jadinya lebih memiliki kehidupan dibandingkan orang yang di perkotaan karena mereka dapat uang misalkan sebulan sampai 10-15 juta. Itu sama kayak di Jakarta punya gaji 50 juta. Kita memiliki waktu, kita memiliki kesempatan yang sama. Dan mereka memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Udara yang lebih baik, tempat wisata yang dekat, bisa berkumpul, ya traffic lebih baik, stres yang juga nggak seperti orang Jakarta. Jadi hal-hal seperti ini itu mempengaruhi. Dan mudik itu sebenarnya satu tradisi yang diawali dengan urbanisasi terlebih dahulu. Tapi kan pada dasarnya maksudnya di media sosial aja banyak yang ribut kayak iya sekarang mah generasi-generasi yang muda Gen Z dan mungkin nantinya Gen Alpha ya kayak mungkin mereka sebutnya untuk yang para tua-tua ini yang sempat bilang kayak mungkin mereka lebih apatis lah. Apakah itu memang timbul dari sebenarnya bukan apatis, tapi lebih kepada mereka ini ingin memiliki kualitas yang berbeda dan waktu berkualitas yang berbeda. Jadi misalkan nih, kalau nanti orang tuanya Gen X, anaknya Gen Alpha seperti itu atau Gen Z ya, misalkan ya. Nah, mereka ini bisa saja malah bahkan di saat Lebaran ini, mereka itu menghabiskan waktu bersamanya dengan pergi ke kota yang lain. Misalkan mereka bapaknya dari Surabaya, anaknya merantau di Jakarta, mereka ketemu di Jogja untuk melakukan liburan bersama-sama. Nah, apakah ini disebut mudik? Ya, nggak setepatnya itu mudik, tapi saat mereka ketemu sungkem terus kemudian akhirnya melakukan sebuah perjalanan bersama-sama sebagai sebuah keluarga, kan akhirnya tercapai juga gitu. Nah, hal seperti itu akhirnya membuat ya mudiknya ini tetap, tapi nggak ke tempat yang biasanya kita itu datangi. Jadi perginya tetap, tapi nggak ke kampung halaman. Mungkin. Saya pikir itu. Karena keinginan untuk pergi, keluar dari rutinitas, itu sesuatu yang juga setiap manusia itu inginkan. Nggak terus tiba-tiba nih Gen Alpha yang lahir ceprot, udah pegang Instagram atau apapun itu, terus tiba-tiba mereka nggak mau healing atau apa. Nggak, itu nggak. Mereka juga tetap pengen healing, tetap pengen pergi ke tempat yang indah. Itu sesuatu yang sangat manusiawi. Oke, tapi apakah maksudnya pada akhir pergeseran budayanya juga kayak ke, ya udahlah, kan makanya sekarang banyak juga yang pulang kampungnya saya habis Lebaran gitu. Ya saya pulang kampung setelah Lebaran, biar tiket lebih murah, nggak macet, pergi ke tempat wisata sama keluarga juga lebih nggak padat. Ya padat, karena kita sering sekali kan, dan ini sesuatu yang saya ramalkan akan terjadi, di mana akan muncul video-video viral tentang orang yang berantem rebutan kursi, atau mungkin rebutan makanan di satu tempat makan. Ini sesuatu yang konyol. Orang niatnya itu pergi, happy sama keluarga, tapi berakhir kejadian-kejadian yang nggak mengenakan. Jadi ini pergeseran yang mulai ada. Dan nanti mungkin kalau gen milenial ini usianya udah 40-an, artinya mereka memiliki keluarga yang anak-anaknya pun ini sudah dewasa. Mereka juga pasti akan merasa lebih, ya sudah deh kita aja yang datang ke tempat kalian. Atau ya tadi kan semakin mendekat ya, atau kalau nggak ketemu di tengah, orang tuanya mendatangi si anaknya ini tadi. Atau jika tidak, ya mereka akan lebih memilih untuk melakukan ini di jarak yang berbeda. Misalkan tadi itu, ya sudah kalau kita bukan ASN, kita memiliki kesempatan yang lebih banyak untuk bisa kembali, maka akan menggantikan atau bergantian lokasinya. Dan ini pun sebenarnya sangat dipengaruhi dengan kondisi di mana orang-orang ini pergi ke kantor yang sama. Karena sejatinya kalau nanti saat semua orang ini bisa bekerja sendiri, mereka memiliki usaha lewat ponsel atau mereka memiliki usaha mereka yang bisa mereka atur sendiri, mereka pun saya pikir nggak memilih untuk kembali di saat bersamaan. Karena ini sesuatu yang juga harus dipahami. Kalau dulu kami Gen X seperti itu, kalau sukses di luar kota, kita ini hanya bisa akan pamer. Itu satu saat reuni, kedua saat mudik. Tapi untuk Gen Y atau milenial dan Gen Z, mereka bisa mudik dan reuni setiap hari di Instagram. Kalian memamerkan apa yang kalian miliki, apa yang kalian kira kalian capai. Bahkan mungkin itu sebenarnya bukan sesuatu yang benar-benar kalian miliki, tapi kalian pamerkan. Nah, maka kebutuhan pamer itu memang ada ya, tapi kan udah terjadi, ya kan? Atau misalkan pamer traveling kemana? Ya, itu pamer traveling kemana dan sebagainya. Dan bisa saja bude, om, atau orang tua kalian yang Gen X itu tiba-tiba akan juga tetap muncul di situ. Kok jadi kurusan? Kok jadi gemukan? Udah nikah belum? Udah punya anak belum? Karena sejatinya manusia ini akan tetap berkutat dengan apapun sifat mereka, cuman hanya berganti wujud saja. Tapi pergeseran fenomena mudik ini menjadi suatu hal yang positif atau positif? Positif, mengurangi angka kematian, angka kecacatan karena kecelakaan, dan juga kehilangan materi yang terjadi karena ada sebuah festif yang mengharuskan orang ini terkumpul atau terpusat di saat bersamaan. Karena sejatinya kan penyebaran ini itu kan digunakan untuk menghindari adanya friksi atau gesekan dari beberapa orang. Coba, kondisi macet sama enggak, kemungkinan untuk terjadi kecelakaan yang mana? Ya tentu saja yang macet. Ini terjadi di saat bersamaan.
Lalu kita ketemu dengan orang-orang yang punya mobil baru, tapi pikirannya belum terupgrade dengan kemarin saya lihat itu sampai dibuka bagasinya, di belakangnya sampai numpuk, di atasnya numpuk ke atas. Nah, kalau udah seperti itu, mau gimana? Oke, terakhir. Nah, lantas tapi berarti kalau mudiknya berganti mungkin akan jadi momennya bukan mudik lagi ya, mungkin liburan bersama keluarga ya. Secara garis besar seperti itu maksudnya. Maksudnya quality time kali bahasanya. Saya pikir kalau nama akan mungkin 100 tahun ke depan akan tetap mudik ya, apapun itu. Tapi momen ketemunya keluarga inilah yang mungkin akan dikejar. Bukan kepada momen di mana pergi ke udik. Dan ini kan sesuatu yang jadi kalau saya kira ya hal yang sudah berlangsung lama dan nggak akan hilang begitu saja. Dan kita juga harus tahu bahwa mudik ini sejatinya meningkatkan pemasukan yang tinggi dari kota ke pedesaan. Tetapi dengan kondisi seperti sekarang ini, saya lebih pilih untuk satu, kalau kalian nggak punya budget nggak usah mudik, jangan maksain karena akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Kedua, kalau nggak punya kendaraan pribadi dan juga kalian itu punya tapi kalian nggak memiliki ketahanan untuk nyetir jarak jauh, mendingan naik kendaraan umum karena akan membahayakan nyawa orang lain. Ketiga, ya tadi itu, nyawa dan keselamatan sebaiknya diutamakan. Dan kalau kalian mau tadi pamer, udah ada Instagram, udah ada Facebook atau apapun itu juga. Dan apakah kalian mau saya juga membahas sejak kapan budaya THR itu ada? Dan apakah THR itu perlu diberikan atau tidak? Atau kalian mungkin nggak setuju saya membahas itu? Terima kasih, sampai jumpa dan salam.